Kalian pernah dengar tentang sebuah tragedi yang mengerikan pada tahun 95? Dunia menjadi saksi akan sebuah pembantaian mengerikan yang terjadi di Srebrenica, Bosnia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku Rinto Sudjarwo. Senang kali rasanya masih bisa membawakan kembali hal menarik untuk teman-teman semuanya, dan kali ini aku akan membahas mengenai pembantaian yang cukup mengerikan dan meninggalkan kenangan yang memilukan bagi sebagian penduduk dunia. Kalian pernah dengar tentang sebuah tragedi yang mengerikan pada tahun 95? Dunia menjadi saksi akan sebuah pembantaian mengerikan yang terjadi di Srebrenica, Bosnia. Kita ulas lebih lanjut tentang peristiwa mengerikan ini. Nah, sekitar 8.000 muslim Bosnia itu tewas oleh pasukan Serbia, teman-teman. Perang Bosnia itu adalah hasil dari keruntuhan Yugoslavia pada awal tahun 90-an. Setelah kematian Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito pada tahun 1980, perpecahan etnis dan agama itu mulai muncul di negara ini. Ketika Yugoslavia runtuh pada tahun 1991, Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina memproklamirkan kemerdekaan mereka yang memicu konflik berkepanjangan di wilayah tersebut, teman-teman. Poin 2-nya ya, Srebrenica sebagai area aman pada tahun 93, Srebrenica ditetapkan sebagai area aman oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berarti wilayah tersebut dianggap sebagai tempat perlindungan bagi warga sipil. Pasukan penjaga PBB dari Belanda ditempatkan di Srebrenica untuk melindungi penduduk Muslim Bosnia yang tinggal di sana. Poin ketiga, serangan Serbia terhadap Srebrenica pada bulan Juli 95, pasukan Serbia Bosnia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic melancarkan serangan terhadap Srebrenica. Serangan ini tuh bertujuan untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh pasukan Muslim Bosnia. Pasukan penjaga perdamaian Belanda yang seharusnya menjaga wilayah tersebut tidak dapat menghentikan serangan dan melarikan diri, teman-teman. Selama serangan tersebut, pasukan Serbia melakukan pembantaian massal terhadap warga Muslim Bosnia di Srebrenica. Ribuan pria dan laki-laki, anak laki-laki dipisahkan dari perempuan dan anak perempuannya yang kemudian diusir dari wilayah tersebut. Pria dan anak laki-laki tersebut ditahan, dianiaya, dan secara sistematis dieksekusi. Nah, mayat-mayat mereka dibuang ke dalam kuburan massal, teman-teman. Gila. Korban pembantaian oleh Serbia dalam konteks pembantaian di Srebrenica pada tahun 1995 dikuburkan dalam kuburan massal yang tersebar di beberapa lokasi di sekitar wilayah Srebrenica, Bosnia dan Herzegovina. Setelah pasukan Serbia Bosnia merebut Srebrenica pada bulan Juli 1995, ribuan muslim terutama pria dan anak laki-laki dieksekusi dan dikuburkan dalam kuburan massal, teman-teman. Dua kuburan massal yang paling terkenal dan besar adalah kuburan massal Potokari, terletak di dekat Potokari, sebuah desa di dekat Srebrenica. Di kuburan massal ini, sejumlah besar korban Srebrenica dikuburkan, terutama di dekat komplek markas besar PBB yang digunakan sebagai tempat perlindungan warga sipil. Kemudian, hari-hari kuburan ini menjadi bagian dari pemakaman memorial Potokari yang dibangun untuk menghormati korban pembantaian tersebut. Kuburan massal Nova Kasaba terletak di Nova Kasaba, sebuah desa di sebelah utara Srebrenica. Nah, di kuburan massal ini juga itu ditemukan banyak korban pembantaian Srebrenica yang dikuburkan oleh pasukan Serbia Bosnia. Selain itu, terdapat juga kuburan massal lain yang tersebar di sekitar wilayah Srebrenica, termasuk kuburan massal yang ditemukan setelah penyelidikan dan penggalian forensik lebih lanjut dilakukan oleh tim ahli dan penyelidik. Penting untuk dicatat bahwa proses identifikasi dan pemakaman kembali korban pembantaian tersebut terus berlangsung selama bertahun-tahun, teman-teman. Setelah peristiwa itu terjadi ya, dengan upaya dan organisasi kemanusiaan, ahli forensik dan keluarga korban untuk mengidentifikasi jenazah dan memberikan penghormatan terakhir yang layak. Enggak sih.
Nggak bisa kebayang ya kondisi dan situasi pada saat itu, miris, dan nggak bisa kalau aku udah dengar masalah bantai membantai, apalagi sudah melibatkan apa ya, perempuan dan anak-anak, kayak langsung lemas gitu loh teman-teman, nggak nyenengin. Pembantaian di Srebrenica memicu kecemasan internasional yang hebat. Komunitas internasional mengutuk tindakan Serbia kepada kejahatan genosida dan mendorong upaya untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, teman-teman. Pada tahun 2001, Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia menetapkan bahwa pembantaian di Srebrenica merupakan kejahatan genosida. Teman-teman yang mungkin bertanya, apa itu kejahatan genosida? Kejahatan genosida adalah tindakan yang dilakukan niat untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu, teman-teman. Konsep kejahatan genosida itu pertama kali didefinisikan Konvensi Genosida tahun 48 yang ditetapkan oleh PBB. Genosida melibatkan tindakan kekerasan massal seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pengusiran, dan pemusnahan budaya kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk menghapus kelompok itu secara sistematis dan menyebabkan kerusakan yang luas baik fisik maupun budaya. Kejahatan genosida itu merupakan kejahatan yang sangat serius dan dianggap melanggar hukum internasional serta melawan prinsip-prinsip kemanusiaan. Maka Konvensi Genosida memberikan kerangka hukum yang mengharuskan segala negara itu untuk mencegah dan menghukum si pelaku kejahatan genosida. Dan kembali lagi bahwa pembantaian di Srebrenica adalah pengingat yang mengerikan tentang konsekuensi kebencian fanatisme agama. Selama konflik Bosnia terjadi, seringkali itu kekerasan antar etnis yang melibatkan berbagai pihak itu saling bertikai, termasuk Muslim Bosnia, Serbia Bosnia, dan Kroasia Bosnia. Pembantaian di Srebrenica ini adalah salah satu contoh yang paling mengerikan dari kekerasan yang terjadi dalam konteks perang Bosnia itu sendiri. Wajib kita ketahui bahwa perang Bosnia bukanlah perang berbasis agama, teman-teman, melainkan perang yang dipicu oleh faktor etnis, politik, dan sejarah kompleks di wilayah tersebut. Nah, itu tadi cerita singkat mengenai pembantaian Srebrenica, teman-teman. Dan pembantaian di Srebrenica adalah pengingat yang benar-benar mengerikan tentang konsekuensi kebencian dan fanatisme etnik ya. Kita harus belajar dari sejarah ini, komitmen untuk memerangi segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan di seluruh dunia, dan mengedepankan perdamaian. Kata dosen sosiologi ya, dulu belajar bahwa memahami bukan menghakimi. Kita bisa memahami dan menghargai segala bentuk perbedaan, maka akan lebih minim juga terjadinya konflik. Damai itu indah, teman-teman. Dan ada satu lagi, bahwa kita harus terus mengingat dan mempelajari peristiwa ini untuk mencegah terulang tragedi serupa ini di masa depan terjadi. Kita berkomitmen untuk membangun perdamaian, mendorong toleransi, dan menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia. Camkan itu. Teman-teman, sampai di sini aja aku membahas mengenai pembantaian Srebrenica ini, dan terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar kira-kira selanjutnya itu aku harus membahas apa, apalagi ya, berikan aku ide yang menarik untuk dibahas. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share. See ya, sampai ketemu lagi.